Jadi ketidakpastian ekonomi yang terjadi akibat pandemi kemudian mendorong masyarakat untuk meningkatkan aset likuid mereka untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Maka dari itu tidak heran sih jika penjualan rumah second yang saat ini menjadi tren muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat juga gitu. Meskipun seperti itu, berdasarkan data kami mencatat pertumbuhan permintaan juga mulai mengimbangi pergerakan tren supply, khususnya di kota-kota besar, seperti yang kami sajikan di data flash report dari 99 Group Indonesia. Peningkatan permintaannya untuk rumah second sejauh ini berapa persen, Mbak Koni? Berdasarkan data kami sekitar 20% untuk peningkatan pertumbuhan permintaan ya. Oke, kalau dari segi supply-nya apakah juga seiring juga dengan peningkatan permintaan yang naik hingga 20%? Ya, betul. Dari sisi supply-nya juga kita mengalami peningkatan seperti tadi dikatakan oleh Mbak Sasa ya. Jadi volume supply kita memang ada peningkatan sebesar 34% dari year on year-nya. Oke, saya akan ke Pak Clement. Pak Clement, kalau data dari Arebi sendiri, sejauh ini data penjualan rumah second 9 bulan pertama seperti apa dan daerah-daerah mana saja sih yang lokasi dari pasar rumah second ini yang paling populer dicari? Oke, malam Mbak Sasa. Jadi kalau kita lihat 9 bulan ini dibandingin di tahun 2021 dan 2020 bahwa 2 tahun yang terakhir itu adalah supply rumah yang dijual itu sangat banyak sekali. Jadi antara supply dan demand itu tidak sebanding. Jadi lebih banyak supply rumah yang dijual daripada demand, yaitu pembeli. Yang itu yang mengakibatkan harganya pun juga terkoreksi di tahun 2020 dan 2021. Tetapi di 9 bulan terakhir ini, yang tadinya supply dan demand itu berbedanya cukup jauh, ini udah hampir sama. Jadi supply rumah yang mau dijual itu sebagian besar di akhir 2021 dan 9 bulan ini sudah banyak terjual juga. Jadi sudah ada peningkatan dan di saat ini antara demand dan supply itu sudah tidak ada perbedaan yang banyak, Mbak Sasa. Oke, baru-baru ini Pak Anies mengatakan bahwa akan menggratiskan tarif PBB rumah di bawah 2 miliar. Nah sejauh dengan sentimen seperti ini, seperti apa sih nanti dampaknya terhadap rumah second, Pak Clement? Oke, kalau mengenai bicara di bawah 2 miliar PBB, itu tidak signifikan, tidak mempengaruhi penjualan jual beli rumah, Mbak Sasa. Tetapi yang sangat mempengaruhi itu jual beli rumah itu apabila ditiadakan BPHTB itu akan signifikan, Mbak Sasa, karena BPHTB itu adalah 5% dari harga jual beli gitu. Nah itu yang akan mempengaruhi penjualan rumah second gitu. Tapi kalau PBB aja masih tidak signifikan karena itu amount-nya masih kecil gitu, tetapi itu sangat menolong sekali untuk masyarakat umum juga, Mas Sasa. Baik, saya kan ke Mbak Koni. Mbak Koni, tapi kalau misalkan tadi dilihat dari flash report rumah123.com dari sisi permintaan, hunian ini based on lokasi, rumah second ini paling banyak di daerah mana sih yang diincar dan sebetulnya apa sih yang membuat lokasi tersebut menjadi incaran para pencari rumah? Oke, kalau dari based on data kami memang Jakarta masih tertinggi ya, seperti area Menteng, Pondok Indah, itu masih dari yang tertinggi. Tapi kalau di luar Jakarta seperti kita tahu udah pasti Tangerang. Tangerang tuh saat ini memang jadi lokasi yang paling favorit dicari oleh para pencari properti. Faktor-faktornya apa saja Mbak Koni? Apakah dari segi harga atau justru dari lokasi yang strategis dengan potensi ke depannya atau seperti apa? Ya, yang pertama sudah pasti ya Mbak, dari infrastrukturnya kayak pembangunan jalan tol baru gitu. Itu sangat membantu Tangerang menjadi kawasan yang paling diminati oleh para mencari properti. Tapi selain itu juga kita tahu ya, selain infrastruktur tentunya
saat ini pusat bisnis juga sudah banyak didirikan di kawasan Tangerang. Jadi sehingga orang tuh semakin tertarik untuk bertempat tinggal di kawasan tersebut. Selain itu juga Tangerang itu juga menawarkan beragam pilihan hunian mulai dari tapak, apartemen, dan harganya sangat bervariasi nih Mbak. Mulai dari yang seratusan juta, mungkin ratusan juta hingga miliaran rupiah. Jadi kawasan Tangerang sendiri itu akhirnya dia bisa menggapai beberapa segmen gitu. Makanya saat ini memang orang masih menjadi primadona dari para pencari properti. Oke, saya akan kembali ke Pak Clement. Pak Clement, era bunga murah ini kan mulai berakhir nih, sedangkan informasi dari BTN sebagai salah satu bank yang menyalurkan KPR, bunga KPR BTN ini akan naik 2 hingga 3 bulan ke depan. Nah, kalau misalkan orang-orang yang beli rumah pakai KPR ini nanti seberapa besar pengaruhnya terhadap pengguna yang menggunakan over kredit kalau misalkan bunga kredit ini akan dinaikkan? Oke, yang saya dapat kabar itu kenaikan bunga itu cuma kurang lebih 0,25 Mbak Sasa. Jadi kalau kita hitung dengan pinjaman 15 tahun atau 20 tahun, itu tidak signifikan untuk cicilan yang Mbak Sasa. Okay. Tetapi kalau udah masuk ke bunga kenaikannya 2% sampai 3%, itu yang akan jadi perbedaan yang cukup besar gitu.